لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir juz ammah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa poin-poin berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Di antaranya sebab turunnya surat Al-Ikhlas, yaitu pertanyaan dari orang-orang musyrikin Quraisy atau dari orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW, ya Muhammad, sif lana rabbak, wahai Muhammad, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu. Atau di kesempatan yang lain mereka bertanya, ya Muhammad, unsub lana rabbak, wahai Muhammad, sebutkan nasabnya Tuhanmu. Maka Allah menurunkan firman-Nya surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Kemudian juga kita sampaikan beberapa fadail, keutamaan-keutamaan dari surat Al-Ikhlas, dan juga kita sampaikan sebab penamaan surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa surat ini disebut sebagai surah Al-Ikhlas? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Ya, kata-kata qul di situ khitabnya, arah pembicaraannya lebih khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga berlaku umum buat semua umatnya. Ya, sekali lagi kata-kata qul, katakanlah, itu lebih khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi yang ditanya sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi juga berlaku bagi semua umatnya. Nah, kata-kata qul di sini juga kata para ulama menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena justru di sini Nabi diperintahkan. Berarti ada yang mengucapkan, ada yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia Allah. Maka kalau Al-Quran ini ucapan Nabi SAW, maka ini perintah kepada siapa? Ya, siapa yang diperintahkan di sini? Maka tentu itu pendapat yang batil, yang mengatakan Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad SAW. Allahu ahad. Ya, kita sampai pada Allahu ahad. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allahu ahad ay huwallah alladzi tatahaddatsuna anhu wa tas'aluna anhu ahad. Dialah Allah yang sedang kalian bicarakan dan sedang kalian tanyakan, wahai orang-orang Quraisy, maka dia itu ahad. Ai mutawahhidun bi jalalihi wa 'azamatihi. Dialah yang tunggal, yang sendirian dalam keagungannya dan kemuliaannya. Laisa lahu mathil. Allah tidak memiliki sesuatu apapun yang serupa dengannya. Wa laisa lahu syarik, dan tidak ada sesuatu yang berserikat
bersekutu dengan Allah Azza wa Jalla. Bal huwa mutafarridun bil jalali wal 'azamah Azza wa Jalla. Bahkan Allah itu sendirian dalam kemuliaannya dan keagungannya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'a. Allah itu adalah zat yang disembah dan diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Tanpa terkecuali semua makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dalam surah Maryam. Tidaklah sesuatu apapun di langit ataupun di bumi kecuali mereka akan datang kepada Ar-Rahman, datang kepada Allah 'abda, sebagai hamba. Ya, maka semuanya adalah hamba Allah, semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman yang jadi masalah, kalau dikatakan semua makhluk adalah hamba Allah, apakah orang kafir juga layak disebut sebagai hamba Allah? Nah, mereka nggak beribadah kepada Allah. Kenapa disebut hamba Allah juga? Nah, dari sisi penciptaan dan juga dari sisi takdir kauni. Ya, dari sisi takdir kauni, orang-orang kafir tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Allah kehendaki mereka misalnya sakit, maka mereka nurut, sakit juga. Allah kehendaki mereka miskin, bangkrut, maka mereka pun nurut, bangkrut. Allah kehendaki mereka kena musibah, mereka taat, mereka nurut, kena musibah juga. Cuman ini kauni ini tidak terpuji karena mereka nggak punya opsi lain. Ya, orang-orang kafir ketika Allah menghendaki musibah atas mereka, Allah menghendaki kecelakaan atas mereka, mereka punya opsi lain untuk menghindar? Nggak bisa. Mau nggak mau mereka taat. Makanya taat kepada Allah dari sisi takdir ini tidak terpuji. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka taat kepada Allah bukan hanya dari sisi takdir, namun mereka juga taat dari sisi syar'i. Yang dimana manusia punya peluang untuk menghindar darinya. Manusia punya potensi, punya kemampuan untuk menghindar darinya. Allah perintahkan, Allah kehendaki mereka untuk sholat, maka mereka pun sholat. Bisa menghindar nggak? Bisa. Ya, Allah perintahkan mereka untuk puasa, mereka puasa, orang-orang beriman. Bisa menghindar nggak? Bisa. Ya, maka mereka yang disebut sebagai hamba Allah yang hakiki. Adapun orang-orang kafir hanya hamba Allah dari satu sisi saja. Dan maka Allah artinya tadi zat yang disembah, diibadahi oleh semua makhluk-makhluknya. Allah itu adalah nama Dia yang paling utama, yang semua nama-nama Allah kembali kepada nama Allah ini. Jadi semua al-asmaul husna itu kembalinya kepada nama Allah. Ini nama yang paling utama. Ya, ini namanya Dia yang paling utama, Allah. Buktinya Allah senantiasa menyebutkan nama ini pertama kali sebelum menyebutkan nama-nama yang lain. Contoh seperti dalam ayat kursi. Ada berapa al-asmaul husna di dalam ayat kursi? Total semua ayat kursi itu ada berapa nama Allah di situ? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ada berapa? 5. Apa saja? Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Enggak, nama. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Tinggal 2. Al-Aliyyu, Al-Azim. Nah, sebelum disebutkan Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim, yang pertama sendiri disebutkan apa? Allah. Nah, yang lebih komplit lagi di akhir surah Al-Hasyr. Allah mengatakan
Ya, di akhir-akhir surah Al-Hasyr kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim." Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu alladzi wallahu alladzi khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Nah, itu banyak nama-nama yang disebutkan di situ. Nah, yang pertama kali disebutkan adalah huwallah, dialah Allah. Maka Allah itu adalah inti dari al-asmaul husna. Kemudian pertanyaan, Allah apakah dia mushtaq, diambil dari kata yang lain, artinya punya akar kata, seperti al-alim. Al-alim diambil dari kata apa? Ilmu. Ya. Kemudian nama as-sami' diambil dari kata as-sam'u. Ya, al-basir diambil dari kata al-basar. Wa hakadha, dan seterusnya. Nah, adapun Allah, apakah dia itu diambil dari suatu kata atau dia itu tidak memiliki akar kata? Ada khilaf, ya. Memang ada khilaf di antara para ulama. Pendapat pertama mengatakan mushtaq, bukan jamid. Diambil dari akar kata apa? Al-ilah. Ya, diambil dari kata-kata al-ilah yang artinya sesembahan. Adapun pendapat kedua mengatakan enggak. Allah itu tidak diambil dari kata-kata al-ilah, tapi dia berdiri sendiri. Betul, maknanya memang Allah itu adalah yang disembah, yang diibadahi oleh makhluknya. Itu secara makna. Tapi secara katanya, kata itu tidak diambil dari kata lain, melainkan dia berdiri sendiri. Jamid, baku. Ya, baku, tidak diambil dari akar kata yang lain. Nah, wallahu a'lam, pendapat kedua ini yang lebih benar. Ya, pendapat kedua lebih benar. Allah tidak diambil dari kata apapun, tapi dia berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah diambil dari kata-kata ilah, al-ilah, maka berarti alif lam yang ada pada Allah itu berarti alif lam yang zaid, tambahan. Paham ya? Kayak misalnya as-sami'. Ya, alif lam as-sami' itu tambahan atau asli? Tambahan. Buktinya ketika Anda memanggil Allah dengan tambahan ya, alif lamnya dibaca atau enggak? Enggak. Ya sami', bukan ya as-sami'. Ya alim atau ya al-alim. Langsung alif lamnya dihapus. Ya alim, ya sami', ya aziz, ya basir, dan seterusnya. Alif lamnya dihapus. Berarti alif lamnya itu bukan asli. Beda sama Allah. Allah alif lamnya asli. Ya, ketika Anda tambahi dengan huruf nida, panggilan, maka bacanya apa? Ya Allah. Nah, ya Allah, berarti alif lamnya itu asli. Ya, ini sekedar fawaid, tambahan dari materi. Allahu ahad. Ahad itu juga termasuk di antara al-asmaul husna. Ya, al-ahad itu juga al-asmaul husna. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah al-asmaul husna, al-ahad juga termasuk di antara al-asmaul husna yang sendirian. Sendirian dalam rububiyahnya, sendirian dalam uluhiyahnya, sendirian dalam al-asma was sifat. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kemudian Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Nah, As-Samad itu juga termasuk di antara Al-Asmaul Husna. Ya, As-Samad termasuk nama-nama Allah. Jumlatun mustaqillah. Kalimat Allahus Samad ini adalah kalimat yang berdiri sendiri, yang tidak nyambung dengan ayat sebelumnya. Maksudnya tidak nyambung di sini adalah bukan bagian dari rangkaian kata, rangkaian kalimat, enggak. Tapi dia kalimat yang baru. Ya, meskipun pembahasannya ya nyambung dengan ayat sebelumnya.
Kata beliau, bayyanallahu ta'ala annahu as-samad. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dirinya itu as-samad. Ajma'u ma qila fi ma'na annahu al-kamil fi sifatihi. Ada banyak pendapat dari para ulama tentang apa itu as-samad. Tapi pendapat yang mengumpulkan semua pendapat-pendapat tadi adalah maknanya as-samad adalah dialah Allah yang sempurna sifat-sifatnya, alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang semua makhluk-makhluknya fakir kepada Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi as-samad itu banyak versi, banyak makna dari para ulama. Cuman yang paling bagus dan yang paling mengumpulkan semua makna-makna tadi adalah makna yang tadi kita sebutkan, al-kamil fi sifatihi, yang sempurna sifat-sifatnya, alladzi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang semua makhluknya membutuhkan Allah, fakir kepada Allah azza wa jalla. Faqad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna as-samad huwal kamil fi ilmihi, al-kamil fi hilmihi, al-kamil fi izzatihi, al-kamil fi qudratihi, ila akhiri ma dzakara fil athar atau dzukira fil athar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa as-samad adalah yang sempurna ilmunya, yang sempurna dalam keilmuannya, yang sempurna dalam kasih sayangnya, yang sempurna dalam keagungan dan kemuliaannya, yang sempurna dalam kekuasaannya, dan seterusnya. Ada panjang. Yang sempurna dalam nama-namanya, yang sempurna dalam kepemilikannya, dan yang lainnya. Wa hadha ya'ni annahu mustaghnin an jami'il makhluqati li'annahu kamil. Kesimpulannya, as-samad adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha tidak butuh dengan semua makhluknya, karena dia sudah sempurna. Ya, kesempurnaan itu tidak membutuhkan yang lain. Ya, ketika sesuatu sudah dikatakan sempurna, berarti dia tidak butuh yang lain yang tidak lebih sempurna daripada dia. Wa warada aidan fi tafsiriha anna as-samad huwa alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq fi hawaijiha. Nah, ini sama juga. Ada beberapa tafsiran dari para ulama. As-samad adalah yaitu yang makhluk-makhluk semuanya bergantung kepada Allah dalam setiap kebutuhan-kebutuhannya. Ya, semua kebutuhan makhluk itu bergantung kepada Allah azza wa jalla. Tidak ada satupun makhluk yang kebutuhannya itu tidak bergantung kepada Allah. Ya, hidupnya, ya bahkan hidupnya saja kalau dipreteli, itu semuanya bergantung kepada Allah. Nafasnya, detak jantungnya, ya aliran darahnya, itu cuman kehidupannya saja. Ya, belum kemudian rizkinya dia, ya belum kemudian macam-macam. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ya'ni anna jami'al makhluqat muftaqiratun ilaihi. Maka ini menunjukkan bahwa semua makhluk itu fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadha fayakunul ma'na al-jami' lis-samadi huwa al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi. Maka berarti makna yang kompleks, yang mencakup semuanya, as-samad berarti adalah al-kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang maha sempurna semua sifat-sifatnya, yang makhluk semuanya fakir, semuanya butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, jadi jangan dianggap Allah membutuhkan makhluk-makhluknya. Allah butuh supaya makhluknya ini beribadah kepadanya. Enggak. Ya, Allah azza wa jalla tidak membutuhkan makhluknya dan tidak bergantung sama sekali dengan makhluknya. Artinya apabila makhluknya bermaksiat, durhaka kepada Allah, makhluknya kufur kepada Allah, maka itu sama sekali tidak merugikan Allah azza wa jalla, tidak mengurangi kekayaan kekuasaan Allah sedikit pun. Itu lebih ditegaskan lagi dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a
Wahai hamba-hambaku, apabila kalian semuanya, mulai awal zaman sampai akhir zaman, baik manusianya ataupun jinnya, kalian semua itu berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semuanya seperti Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling bertakwa kepada Allah. Seandainya seperti itu, semua makhluk seperti itu, semua jin seperti itu, semua manusia seperti itu, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Gak ada efeknya bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan dianggap ketika semua makhluk beribadah maka semakin kaya, semakin berkuasa Allah. Nggak ada efeknya. Sebaliknya Allah mengatakan, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semuanya, mulai awal sampai akhir, manusia, sak jin-jinnya juga, kalian itu seperti hati orang yang paling jahat, paling buruk di antara kalian. Ya, semuanya seperti Fir'aun. Tidak ada satupun makhluk yang beribadah, yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Seandainya memang kayak gitu, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, nggak rugi. Ya, beda sama makhluk. Ya, kalau makhluk rugi, antum bayar pegawai, ngasih fasilitas ke karyawan, digaji, kasih rumah dinas, kasih kendaraan dinas, ya kan, semua kebutuhannya antum penuhi. Tapi dia nggak mau kerja sama antum, ya kan, kerjanya sama yang lain yang nggak gaji dia. Tuh, rugi nggak antum? Rugi. Nah, ketika dia kerjanya sama antum, rajin sregep kerjanya sama antum, antum semakin untung nggak? Semakin untung. Ya, itu makhluk. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla nggak gitu. Mau makhluknya beribadah kepadanya, mau makhluknya kufur, itu tidak mengurangi, tidak mengganggu kekuasaan Allah sedikit pun. Kekuasaan Allah tidak bertambah, karena kekuasaan Allah sudah pada puncaknya, sudah sempurna. Ya, maka kalau sempurna nggak bisa ditambah lagi. Ya, nggak perlu ditambah lagi. Nggak ada yang bisa ditambah lagi memang. Ya, demikian juga kalau makhluknya durhaka, kufur, maksiat kepada Allah, itu juga tidak mengurangi kekuasaan Allah, mengurangi kekayaan Allah. Maka kita yang membutuhkan Allah, semua ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya, keuntungannya kembali kepada kita. Ya, yang diuntungkan dari ibadah yang kita lakukan adalah kita, dan yang dirugikan dari maksiat yang kita lakukan juga kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lanjut ke ayat berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Ini sebelum kita bahas di sini, ayat ini adalah nafyu as-sifat mufassal, menolak sifat secara terperinci. Ya, di dalam ayat ini Allah menolak sifat dengan terperinci, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Padahal kaidahnya ahlu sunnah dalam al-asma wa sifat, dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika menetapkan diperinci atau global. Ketika menetapkan sifat, itu ahlu sunnah menetapkannya dengan diperinci, atau cuman menetapkan secara global. Allah pokoknya punya sifat yang mulia. Ya, Allah pokoknya punya sifat yang sempurna. Wis ngono tok? Enggak, tapi diperinci. Allah itu mendengar, Allah melihat, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah tinggi, Allah istiwa. Ya kan? Allah turun. Ya, Allah itu rahmat, Allah punya sifat ghadab, murka, Allah punya sifat mahabbah. Loh, dipreteli siji-siji. Ketika menetapkan sifat, maka ahlus sunnah menetapkannya dengan cara diperinci. Tapi ketika menolak sifat, yakni ketika menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penolakannya itu secara asal diperinci atau global? Global. Penolakannya global, yaitu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wis. Ya, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini secara asal kaidahnya ahlus sunnah gitu. Berbeda dengan ahli bidah. Kalau ahli bidah, mereka kebalik. Dalam menetapkan sifat, mereka globalkan. Allah itu maha sempurna. Ya, Allah itu maha
sifat-sifatnya maha sempurna. Ya, ini global. Mereka nggak mau mereteli tadi. Allah itu murka, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Ahlul bid'ah nggak mau. Tapi ketika menolak sifat, justru dipreteli sama mereka. Ya, ketika menolak sifat, diperinci sama mereka. Allah tidak bodoh, Allah tidak tuli, Allah tidak bisu. Ya, Allah tidak tidur, Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini. Apa maksudnya bedanya Ahlus Sunnah sama Ahlul Bid'ah? Ya, sekali lagi, kalau Ahlus Sunnah dalam menetapkan sifat dia apa kan? Diperinci. Dalam menolak sifat global secara asal. Adapun Ahlul Bid'ah kebalik. Dalam menetapkan sifat mereka nggak mau memperinci, tapi mereka globalkan. Allah maha sempurna sifat-sifatnya. Adapun dalam menolak sifat justru diperinci sama mereka. Allah tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Itu Ahlul Bid'ah. Nah, kenapa ini perlu kita bahas? Karena ayat yang sedang kita bahas ini kok seakan-akan menyelisihi kaidah Ahlus Sunnah tadi. Katanya kalau menolak sifat itu harus global. Tapi kok sama Allah diperinci? Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, ini kan berarti memperinci. Atau ayat yang lain misalnya, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim, berarti itu kan diperinci. Allah tidak zalim. Allah mengatakan dalam surat Qaf, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Dan aku tidaklah mendolimi hamba-hambaku. Atau tadi ayat kursi, "La ta'khudhuhu sinatun wala naum." Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Loh, kan itu diperinci. Katanya global penolakannya. Tapi kok ternyata diperinci. Maka kata para ulama, secara asal ketika menolak sifat itu global. Laisa kamitslihi syai'. Itu dulu. Baru nanti ketika ada hajat, ada kebutuhan untuk memperinci sifat yang ditolak, maka baru kemudian diperinci sifat yang ditolak itu. Ketika ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, biarkan global. Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, biarkan global, karena itu merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau diperinci, ya kalau diperinci itu bisa menimbulkan celaan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum misalnya ya, ketika dipuji sama anak antum secara global, anak antum misalnya mengatakan gini, "Pak, ya, jenengan ini tidak ada bapak yang seperti engkau." Ya. Tidak ada bapak yang seperti engkau. Tidak ada sifat-sifat buruk yang kau miliki. Nah, ini penolakan secara global. Maka itu berarti bermakna pujian. Anak itu berarti memuji Anda. Karena meniadakan sifat secara global kepada Anda. Meniadakan sifat-sifat jelek secara global kepada Anda. Tapi coba kalau anak Anda mengatakan dengan terperinci, "Pak, sampean ini bukan pezina. Sampean ini bukan peminum khamr. Sampean ini bukan perokok, bukan pencuri, bukan pembunuh." Loh, dipreteli kayak gitu. Ya, ini kira-kira muji atau ngenyek? Ngenyek. Ya, "Oh, sampean ini bukan pencuri. Sampean ini bukan pezina. Sampean ini bukan pemabuk." Loh, dipreteli satu-satu sifat-sifat yang ditolak ini. Maka akhirnya bukan malah memuji, justru jatuhnya ada unsur pencelaan di situ. Ya, tapi kalau global, "Pak, Anda sampean ini nggak punya sifat-sifat buruk. Ya, Anda tidak memiliki sifat-sifat yang buruk." Nah, ini penolakan secara global, berarti itu pujian. Nah, berkaitan dengan ini, apa hajatnya? Kenapa Allah kok sampai memperinci sifat yang ditolak? Yang pertama, yaitu karena adanya dugaan. Ya, khawatir timbul dugaan yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kekhawatiran timbul dugaan yang keliru, maka Allah memperinci sifat yang ditolak sama Allah Azza wa Jalla itu. Contoh, Allah mengatakan dalam surat Qaf bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Nah, timbul dugaan, khawatir timbul dugaan, kenapa kok bisa sampai 6 hari? Ya kan? Berarti ini pekerjaan yang besar.
pekerjaan yang melelahkan sampai membutuhkan waktu 6 hari. Berarti timbul dugaan di hari ke-7 Allahnya capek. Iya, di hari ke-7 Allah capek. Maka karena khawatir ada timbul dugaan, dan timbul dugaan itu dari orang-orang apa? Yahudi. Ya, orang Yahudi mengatakan Allah di hari ke-7 istirahat di hari ke-7 setelah mengerjakan pekerjaannya selama 6 hari. Karena adanya timbul dugaan seperti itu, maka Allah bantah dengan terperinci. Allah katakan wa ma massana min lughub, dan Allah kami tidak capek, tidak lelah. Ini perincian atau global? Perincian, disebutkan rincian sifatnya. Maksudnya rincian itu adalah item sifatnya disebutkan. Itu yang disebut dengan memperinci. Kayak tadi, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Loh, disebutkan itemnya, ngantuk sama tidur. Nah, kalau sudah disebutkan sifatnya, itu berarti memperinci. Tapi kalau tadi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, ada yang disebutkan sifat apa yang ditolak? Ada yang disebutkan sifat apa yang ditolak di ayat itu? Nggak ada, tapi penolakan secara global, tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, kenapa perlu untuk diperinci? Yaitu adanya tuduhan. Karena adanya tuduhan, maka Allah membantah tuduhan tersebut dengan cara memperinci sifat itu. Contohnya misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, lam yalid walam yulad, diperinci, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kenapa diperinci? Disebutkan itemnya, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena ada apa? Ada tuduhan. Orang-orang Nasara menuduh Allah Subhanahu wa taala punya anak. Orang Yahudi menuduh Allah punya anak, Uzair. Ya, orang-orang musyrikin Quraisy menuduh Allah punya anak, yaitu malaikat-malaikat, putri-putrinya Allah Azza wa Jalla. Maka karena ada tuduhan-tuduhan seperti ini, Allah membantah tuduhan tersebut dengan memperinci sifatnya itu. Yang ketiga, Allah menolak sifat dengan cara memperinci. Tujuannya adalah untuk menguatkan, untuk menguatkan sifat yang Allah sebutkan sebelumnya. Ya, dalam rangka untuk menguatkan sifat yang Allah sebutkan sebelumnya. Contoh ayat kursi tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, dan Dia al-hayyu yang maha hidup, dan al-qayyum yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Nah, untuk memperkuat dua nama ini, al-hayyu dan al-qayyum, maka Allah tegaskan dengan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk dan ditimpa tidur. Itu untuk menegaskan hidupnya Allah, untuk menegaskan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya kalaupun disebutkan al-hayyu al-qayyum tanpa disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, maka al-hayyu al-qayyum itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah hidupnya itu nggak butuh tidur. Allah berdiri sendiri, berarti tidak membutuhkan tidur Allah Subhanahu wa taala. Karena itu standar kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas, standarnya Allah beda sama standarnya makhluk. Standar sempurnanya Allah berbeda dengan standar sempurnanya makhluk. Ya, maka sekali lagi itu beberapa alasan kenapa Allah memperinci sifat yang ditolak. Kalau dalam pembahasan asma wa sifat, sifat yang ditetapkan itu disebut dengan istilah sifat tsubutiyah. Pernah dengar istilah sifat tsubutiyah? Sifat yang ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun sifat yang ditolak, maka disebut sifat apa? Salbiyah atau manfiyah. Terkadang disebut salbiyah, sifat yang ditolak, dan sifat manfiyah. Nah, sifat yang ditolak, ketika kita tahu ada sifat yang ditolak sama Allah Azza wa Jalla, maka berarti kewajiban kita juga meniadakan sifat itu dari Allah. Titik? Enggak. Ketika kita mendapati ada sifat yang ditolak sama Allah, maka kewajiban kita meniadakan sifat tersebut sekaligus menetapkan kebalikan dari sifat itu secara sempurna. Allah menolak sifat maut, mati.
Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Maka kewajiban kita meniadakan sifat mati dari Allah. Titik? Enggak. Kita tetapkan kebalikan dari mati itu. Apa? Hidup yang sempurna. Kita tetapkan kesempurnaan hidup Allah. Allah tidak zalim. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Nah, ketika Anda menemukan ayat seperti ini, maka kewajibannya Anda menolak sifat zalim. Titik. Cukup? Anda meniadakan sifat zalim dari Allah. Sudah? Enggak. Terus apa lagi? Menetapkan kebalikan dari sifat zalim itu dengan kesempurnaan. Apa kebalikannya zalim? Adil. Ya, maka tetapkan adil yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, itu berlaku semua kaidah tadi. Kalau Anda mendapati ada sifat yang ditolak sama Allah, maka tolak sifat tersebut, cari kebalikannya apa, tetapkan dengan sempurna. Ya, itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Dan kita lanjut ke sini. Lam yalid li'annahu jalla wa ala la mathila lahu. Allah tidak melahirkan, itu disebabkan karena tadi Allah itu ahad. Namanya ahad berarti satu-satunya, the one and only. Gak ono tunggale, ya kan? Gak ada yang seperti dia. Wal walad mushtaqun min walidihi wa juz'un minhu. Sedangkan kalau anak itu serupa dengan bapaknya. Ya kan? Serupa dengan orang tuanya. Anak itu berasal dari orang tuanya. Sebagaimana kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Fatimah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah, "Innaha bad'atun minni." Sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku. Ya, Fatimah itu juz'un maksudnya, bagian dariku. Artinya Fatimah itu berasal dariku. Berarti ada keterkaitan antara Fatimah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia anaknya, bagian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu jalla wa ala la mathila lahu. Sedangkan Allah itu tidak ada sesuatu apapun yang connect, bagian, merupakan bagian dari Allah. Ini bantahan kepada orang-orang Nasara lebih khusus yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah part, bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Tsumma innal walad innama yakunu lil hajati ilaihi. Kemudian juga namanya anak itu pasti bapaknya butuh kepada anak tersebut. Ya, anak itu dibutuhkan sama bapaknya. Bapak membutuhkan anak, menginginkan anak itu. Karena ada hajat di situ. Imma fil mauna ala mukabadati dunya, entah anak dibutuhkan dalam urusan-urusan dunia, wa imma fil hajati ila baqa'in nasl, atau anak itu dibutuhkan untuk meneruskan apa? Nasab, meneruskan keturunan. Ya, bapak butuh sama anak, entah untuk bantu urusan-urusan dunia, ya, atau untuk meneruskan nasab, ya, meneruskan generasi. Wallahu azza wa jalla mustaghnin an dzalik. Adapun Allah enggak butuh sama itu tadi. Apa sekarang kebutuhan Allah punya anak? Untuk bantu dia, atau untuk meneruskan kekuasaannya gitu. Sedangkan Allah maha hidup, ya, Allah maha sempurna, tidak butuh. Tadi sudah dibahas ayatnya as-samad, ya, sehingga Allah enggak butuh pembantu yang akan membantu dia, yaitu maksudnya anak dalam hal ini, karena dia sudah sempurna. Demikian juga Allah tidak butuh untuk meneruskan nasab, karena Allah ahad, Allah sendiri. Paham ya? Ya. Falihadza lam yalid li'annahu la mathila lahu wa li'annahu mustaghnin an kulli ahadin azza wa jalla. Waqad asyara Allah azza wa jalla ila imtina'i wiladatihi aidan fi qoulihi ta'ala. Dan Allah banyak menolak tuduhan bahwasanya dia punya anak. Banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwasanya Allah enggak ridho, jemaah.
Allah benar-benar murka dan gak ridho ketika dia dituduh punya anak. Gak ridho Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah membantah itu semua. Bahkan dengan bantahan-bantahan yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla benar-benar murka. Seperti yang paling kerasnya dalam surah Maryam, Allah sampai mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh. Ya, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung itu hancur. Artinya hampir-hampir Allah runtuhkan langit itu, hampir-hampir Allah belah bumi itu, hampir-hampir Allah hancurkan gunung-gunung itu. Hampir. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Gara-gara mereka menuduh Allah punya anak, Allah punya walad. Dadak nawingi wong Islam dengan santainya Merry Christmas. Paham ya? Dengan entengnya lisannya mengatakan Selamat Natal. Allah murkanya sampai kayak gitu. Inti dengan entengnya, ini dengan entengnya mengatakan Selamat Natal. Ya, maka dari sini kenapa kita katakan haram mengucapkan hal demikian? Karena Allah murka, Allah nggak ridho. Seperti dalam surah Al-An'am juga ayat 101, kata Allah, "Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Kata Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki anak dan juga Allah tidak memiliki sahibah, gak duwe bojo, tidak memiliki istri. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu. Fal walad yahtaj ila sahibatin taliduhu. Namanya anak itu pasti membutuhkan seorang ibu yang kelak akan melahirkan dia. Ya, seorang anak pasti membutuhkan ibu, sosok ibu yang akan melahirkan dia. Wa kadzalika huwa khaliq kulli syai'in. Dalam ayat tadi juga dikatakan Allah pencipta segala sesuatu. Fa idza kana khaliq kulli syai'in fa kullu syai'in munfasilun anhu ba'inun minhu. Kalau Allah itu pencipta segala sesuatu, berarti anaknya itu pasti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kalau Allah dikatakan punya bapak, Allah dilahirkan, nah berarti bapaknya Allah ini juga ciptaan. Ciptaan Allah juga. Loh kok bisa? Ini hal-hal yang nggak masuk akal, nggak connect kalau dikatakan Allah punya bapak atau Allah punya anak. Nah, kemudian kita tambahkan tadi bahwa bedakan antara standarnya Allah dengan standarnya makhluk. Allah punya standar kesempurnaan sendiri, makhluk punya standar kesempurnaan sendiri. Jangan mencampur adukkan standarnya Allah itu harus seperti standarnya makhluk. Jangan. Karena kalau seperti itu kaidahnya berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, dalam ayat ini dalilnya, standar kesempurnaan Allah adalah ketika Dia tidak memiliki anak dan juga Dia tidak memiliki istri. Ya, itu sempurnanya Allah. Justru ketika dikatakan Allah punya anak, Allah punya istri, berarti itu sempurna atau enggak? Ini negatif, berarti itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Dia punya anak dan ketika Dia punya istri. Enggak, sempurnanya Allah enggak punya anak, enggak punya istri. Nah, sekarang coba makhluk. Ketika dikatakan Dia enggak punya istri, enggak punya anak, sempurna atau enggak? Enggak sempurna. Enggak duwe bojo, jomblo. Ya, makanya biasanya sering dibully itu jomblo, gak duwe bojo, gak punya anak, mandul, ya kan? Justru itu aib, kekurangan. Nah, yang positifnya adalah ketika dia punya istri, ketika punya anak. Ya, apalagi istrinya 4, nah, itu positif 4 gitu. Sempurna. Ya. Kemudian tadi ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini standarnya Allah. Allah itu sempurna ketika Dia nggak ngantuk, ketika Dia nggak tidur. Justru aib bagi Allah ketika Allah itu turu. Ketika Allah tidur, itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang nggak sempurna bagi Allah. Itu standarnya Allah. Sekarang standarnya makhluk. Ketika ada makhluk sing nggak tahu turu,
Hah? Loro inti, bukan sempurna. Iya, loro kan sakit, periksa. Ya. Saya 1 minggu nggak tidur. Oh, jangan kagum. Iya, jangan malah hebat ya. Enggak, loro kan itu. Sakit, periksa kan. Karena sempurnanya makhluk itu harus tidur. Justru ketika dia nggak tidur, maka berarti ada sesuatu, nggak sempurna, dia sakit. Nah, ini kita bahas karena ada ahli bid'ah yang menggunakan standar manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sebagian makhluk, sebagian orang menolak. Ahli bid'ah menolak. Nah, lihat penolakannya dengan menggunakan standarnya makhluk. Kata dia, kalau Allah turun pada sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu keliling-keliling. Ya, berarti Allah keliling-keliling. Kalau sekarang turun di Surabaya, terus Allah meninggalkan Papua. Nanti kalau di bagian mana lagi Allah turun, berarti meninggalkan bagian yang lain. Berarti Allah keliling-keliling. Sedangkan bumi ini selama 24 jam pasti ada bagian yang mengalami sepertiga malam terakhir. Ya, maka berarti Allah nggak turun-turun. Maka kita jawab, itu standarnya siapa kau pakai? Standarnya manusia. Iya kan? Itu standarnya manusia. Sedangkan standarnya Allah nggak kayak gitu. Allah punya standar sendiri yang nggak sama dengan standarnya manusia. Loh, jangankan antara manusia sama Allah, antara sesama manusia saja standarnya beda loh. Manusia saja punya standar sendiri-sendiri, beda. Laki sama perempuan. Laki punya standar sempurna sendiri, perempuan punya standar sempurna sendiri. Jangan dicampur adukkan. Laki standar sempurnanya adalah ketika dia maco, ya kan, gagah, ngomong tegas, ya enggak, lantang ngomongnya. Ya, ini sempurnanya laki-laki, standarnya kayak gitu. Jangan dipakai standarnya sempurna laki-laki ini kepada perempuan. Anda tuntut perempuan itu harus maco, gagah, tegas kalau ngomong. Wah, medeni kalau duwe harem kok ngono ya. Iya kan? Atau sebaliknya, perempuan itu standar sempurnanya adalah ketika dia apa? Ngalem, lembeng, nangisan, cengeng, apa lagi? Apa? Cerewet, manja, ya kan? Lembek. Itu standarnya perempuan kayak gitu. Ya, perempuan sempurnanya memang kayak gitu. Jangan diutik-utik sudah. Perempuan standar sempurnanya kayak gitu. Nah, jangan menggunakan standar sempurnanya perempuan untuk laki-laki. Oh, laki-laki lembeng, tulang lunak, wah medeni ini. Orang kaya atau orang kaya punya standar, orang miskin juga punya standar. Ketika seorang, katakanlah mungkin punya mobil Xenia Avanza, kemudian dibawa kepada perkampungan orang-orang miskin. Maka bagi orang-orang miskin itu sudah, orang yang punya mobil ini sudah apa? Sugih pisan. Paling sugih sak kampung. Tapi kemudian ketika dibawa ke perumahannya orang-orang elit, jadi apa? Paling miskin. Nah, mereka punya standar sendiri. Ini sesama makhluk punya standar kesempurnaan sendiri. Nah, apalagi Allah dengan makhluknya. Maka jangan menggunakan standar makhluk dalam mengukur kesempurnaan Allah. Allah punya standar sendiri. Kurang 4 menit. Dan kita tambahkan di sini, wa fi qawlihi lam yalid raddun ala thalathi tawaif munharifatin min bani Adam. Kalimat Allah tidak melahirkan, Allah tidak melahirkan, Allah tidak punya anak, itu bantahan kepada 3 kelompok yang menyimpang dalam hal ini. Jadi yang mengatakan Allah punya anak itu bukan cuma Nasara, tapi 3 kelompok. Al-musyrikun, yang pertama orang-orang musyrikin, yang kedua
adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, dan yang ketiga orang-orang An-Nasara. Li'anna al-musyrikin ja'alul malaikah alladziina hum ibadur rahmani inatha. Karena orang-orang musyrikin mereka menjadikan para malaikat-malaikat yang sejatinya mereka hanyalah hamba-hamba Allah, tapi dikatakan bahwa mereka ini inatha, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan para malaikat yang sejatinya hamba-hamba Ar-Rahman, mereka katakan sebagai inatha, putri-putrinya Allah Azza wa Jalla. Wa qalu innal malaikata banatullah. Mereka mengatakan para malaikat putri-putrinya Allah. Wal yahudu qalu, sedangkan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Wan nasara qalu al-Masih ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan al-Masih adalah anaknya Allah. Itu dalam surah At-Taubah. Allah mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullah anna yufakun. Ya. Fakadzabahumullahu biqaulihi lam yalid wa lam yulad. Maka gara-gara tiga kelompok ini mengatakan Allah punya anak, Allah dustakan ucapan mereka. Allah bantah ucapan mereka dengan lam yalid wa lam yulad. Ya. Jadi di sini Al-Qur'an tidak mendiamkan kebatilan. Al-Quran tidak mendiamkan kesesatan, penyimpangan, dibantah oleh Al-Quran. Maka jangan alergi dengan namanya ar-rudud, membantah penyimpangan-penyimpangan, membantah kesesatan-kesesatan. Itu akhlak Al-Quran. Ya, itu akhlak Al-Quran. Jadi jangan mengatakan akhlak Al-Quran itu hanya diambil yang rahmah-rahmah, yang kasih sayang, kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlaknya Nabi adalah akhlak Al-Quran. Ente ini akhlaknya enggak kayak Al-Quran. Loh kok bisa? Iya, ente suka membantah ini, membantah kelompok ini, membantah kelompok ini. Maka kita katakan, loh justru itu akhlaknya Al-Quran. Al-Quran membiarkan enggak kesesatan? Enggak membiarkan. Al-Quran membantah kesesatan, meluruskan penyimpangan-penyimpangan. Ya, maka ar-rudud membantah orang-orang yang menyimpang, itu akhlak Al-Quran. Jangan dikatakan nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak. Itu akhlak Al-Quran. Li'annahu azza wa jalla huwal awwal alladhi laisa qablahu syai', fa kaifa yakunu mauludan. Karena Allah itu yang pertama, yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Maka bagaimana bisa dikatakan Allah itu dilahirkan? Nah, baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tersisa satu ayat, insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.